Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Secara nonverbal kita bisa melihat bahwa ada 4 perasaan yang dimunculkan oleh Denada. Terpaksa pasti, tulus iya. Emang orang terpaksa nggak bisa tulus? Bisa. Usai bungkam 1000 bahasa, Denada akhirnya muncul buka suara dan mengakui semua lewat unggahan sosial media. Seolah menjawab permintaan Ressa yang terus diserukan selama ini, Denada pun hadir menampilkan wajahnya dan mengiyakan bahwa pria berusia 24 asal Banyuwangi tersebut benar merupakan anak biologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Momen mengharukan itu akhirnya tiba juga. Terjawab keinginan dan upaya keras Ressa dalam menagih pengakuan sang ibunda. Sontak saja, muncul pengakuan langsung Denada berhasil memantik reaksi di sosial media. Tak tanggung-tanggung, publik bahkan dibuat terbelah dua, ada yang pro, ada pula yang kontra. Khususnya, soal ketulusan yang ditampilkan oleh Denada dalam video berdurasi kurang lebih 3 menit itu. Menanggapi itu, pakar ekspresi Kirdi Putra pun membagikan hasil analisanya, di mana ia berhasil menemukan 4 perasaan yang terlukis jelas di ekspresi Denada kala memberikan klarifikasi. Lantas, seperti apakah hasil analisa pakar ekspresi Kirdi Putra? Secara nonverbal kita bisa melihat bahwa ada 4 perasaan yang dimunculkan oleh Denada saat dia berproses untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf tersebut. 4 perasaan ini apa aja? 1, perasaan takut, 2, sedih, 3, dia nervous atau tegang, 4, dia ada perasaan beberapa poin ketika dia menampilkan perasaan gak suka. Jadi kalau kita simpulkan, dia dalam proses permintaan maaf tersebut dia kalut. Ya, kalau ditanya kemudian apakah dia terpaksa, udah jelas terpaksa. Kalau kasus muncul ke permukaan nggak terekskalasi ya nggak akan dia minta maaf. Tapi kan tadi yang perlu kita perhatikan, tetap perlu diapresiasi dong gitu ya, dia kalau minta maafnya benar. Dibandingkan banyak selebriti lain, banyak kemudian pejabat publik kita yang kalau minta maaf itu omong kosong banget. Minta maaf omong kosong itu seperti apa? Gini, saya minta maaf pada masyarakat Indonesia pada umumnya karena kegaduhan yang ditimbulkan oleh permasalahan itu omong kosong. Dia tidak menyatakan spesifik pada siapa minta maaf dan kenapa kegaduhnya yang dibilang salah ya. Jadi Denada selangkah lebih maju dibandingin banyak selebriti maupun pejabat publik yang minta maaf di depan publik ya dalam hal ini. Ya, nah, kenapa dia minta maaf tadi? Karena terdesak dan pikiran dia sedang kalut sehingga munculnya emosi, penanda emosi dia tadi penandanya selama proses bersaling bermunculan tadi. Ya wajar dia kalut, wajar dia overwhelming itu kewalahan di pikirannya dia. Ya, stres bisa jadi. Itu sih. Analisa Kirdi Putra terhadap ekspresi Denada tidak berakhir sampai di situ saja. Pasalnya, Kirdi Putra juga coba mengkaji video klarifikasi putri almarhumah Emilia Contessa itu dengan mengutamakan aspek verbal alias tata bahasa dan kalimat yang dituturkan. Berdasarkan analisa itu, Kirdi Putra pun tak segan menyebut permintaan maaf Denada sudah memenuhi dapat dikatakan permintaan maaf yang tulus. Lantas seperti apakah penjelasan Kirdi Putra terkait hal tersebut, serta mengapa ia berani menyebut permintaan maaf Denada sudah memenuhi kaidah permintaan maaf yang tulus? Buat saya, klarifikasi dan permintaan maaf Denada itu perlu dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang verbal dan sudut pandang non-verbal.
Apa itu sudut pandang verbal? Verbal adalah pola kalimat yang dia gunakan. Artinya ketika dia menyampaikan permintaan maaf tersebut, itu dia apakah memenuhi tiga kaidah seseorang menyatakan permintaan maaf itu secara tulus atau nggak tulus. Satu, apakah dia menyebutkan siapa yang minta maaf secara jelas? Dua, kepada siapa dia minta maaf? Tiga, kenapa dia minta maaf? Dan saya betul-betul minta maaf kepada Reza karena Reza tidak hidup bersama saya. Dari mulai dia masih saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Kan tuntutan Reza cuma itu aja, pengakuan. Nah, buat saya Denada itu secara komplit menyebutkan hal itu. Satu, siap saya minta maaf pada Reza. Dan yang ketiga adalah tentang bahwa dia tadinya nggak mengakui sebagai anak, baru sekarang dia menerima, melakukan pengakuan dan sebagainya. Itu buat saya itu jelas, clear sekali bahwa dia itu secara verbal menampilkan bahwa dia nggak punya research, nggak punya sebuah pembenaran apapun, dan dia terima bahwa iya memang benar. Gitu. Dan saya minta maaf gitu. Itu clear dia nomor satu secara verbal. Tulus atau terpaksa? Dua kemungkinan itulah yang menjadi topik perdebatan seni publik ketika membahas soal permintaan maaf yang baru-baru ini diutarakan Denada lewat sosial media. Pasalnya, ada yang menyebut klarifikasi tersebut merupakan bukti rintihan hati seorang ibu. Namun ada pula yang justru menilai Denada terpaksa melakukan ini semua demi memperbaiki nama dan citranya di hadapan awak media. Lantas, apa jawaban Kirdi Putra terkait perdebatan ini? Ini itu dua buat saya, apakah dia tulus atau terpaksa, itu dua hal berbeda. Bukan sesuatu yang bisa jadi satu. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa apa yang dia sampaikan dan cara dia menyampaikan cukup bisa kemudian disebut bahwa dia memang tulus karena indikatornya penuhi tiga-tiganya. Ya, apakah itu bisa diatur? Bisa. Ya, tetapi tetap yuk kita apresiasi bahwa dia berusaha untuk menampilkan bahwa dia benar-benar tulus. Yang kedua, apakah dia terpaksa untuk minta maaf? Udah jelas terpaksa gitu. Itu pertanyaan jenis apa itu gitu loh. Ya. Karena kalau dia tidak pernah berada dalam posisi sekarang, semuanya baik-baik aja. Gitu, jadi dia nggak akan ngaku, nggak akan kemudian minta maaf. Jadi buat saya itu dua hal terpisah. Terpaksa pasti. Tulus, iya. Emang orang terpaksa nggak bisa tulus? Bisa. Ya buat saya, seseorang dalam posisi Denada lebih bijak buat saya berani mengakui terus terang. Ya, nggak. Ada loh orang yang sudah jelas-jelas masih tetap lari ke sana kemari, nggak ngaku segala macam, malah rumit kan jadinya keadaan. Ya buat saya sih dia mengambil cara untuk mengakui secara blunt gitu, secara vulgar, langsung tabrak, terbuka, lugas itu adalah sebuah hal yang ya masuk akal dan cukup bijaksana. Tak dapat dipungkiri, ramai perdebatan tentang sosok Denada memang kadung bergulir liar. Ketika belum muncul memberikan pengakuan pun, nama Denada habis diterpa cerca yang deras dan bertubi-tubi. Bahkan, sempat tercetus seruan dari warganet untuk memboikot sang selebritis dari stasiun televisi setanah air. Menanggapi badai caci maki yang terus datang menghujam Denada, pakar ekspresi Kirdi Putra pun memberikan sedikit masukan ke seluruh anak bangsa. Ia berharap publik dapat memilah-milah terlebih dahulu sebelum melancarkan serangan bertubi-tubi. Karena sejatinya, sebagai pihak luar, publik tidak sepenuhnya tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Gini loh, masyarakat kita tuh buat saya terlalu banyak judgmental, ketika terlalu cepat menghakimi seseorang. Kita nggak tahu loh, Denada itu punya anak Reza waktu sebelum menikah, pernikahan dia pertama, itu karena apa kita belum tahu. Apakah satu karena kesalahan dia pribadi, karena kesalahan dalam pergaulan tentu saja, nggak tepat gitu dengan orang yang nggak tepat sehingga kejadian. Atau yang kedua, dia di-grooming oleh seseorang yang mungkin usianya sama atau lebih tua dan kemudian dimanipulasi.
sehingga kejadian. Ya kita tahu lah, hal itu bukan hal baru. Ada selebriti juga yang pernah membuka dirinya bahwa dia pernah mengalami grooming tersebut. Kayak gitu. Yang ketiga, bisa jadi dia, ini kan potensi kemungkinan yang sama ya, bisa jadi dia adalah korban, sehingga kemudian jadi sebelum kita tahu yang mana, ada baiknya kita nggak ngehujat banget, karena bisa jadi ekspresi ini beda-beda gitu loh. Trauma bisa terjadi, ya, ketakutan, rasa marah setiap kali yang lihat bayinya bisa terjadi. Dan jadi maksud saya jelas dulu nih, ya, jadi kita fair, kita mau komentar orang, mau tanda petik melabel orang itu fair gitu loh. Lihat dulu kejadian sepenuhnya sesungguhnya dan secara utuh itu seperti apa. Kalau saya melihat bahwa Denada sudah cukup baik, sudah cukup bijak untuk menyampaikan kemelut yang ada itu di depan, bahwa benar Reza adalah anak saya, gitu kan. Buat saya acungi jempol, ya. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaannya, kalau misalnya ada kasus perdedaan seperti ini, kebanyakan orang sudah biasa langsung menghujat, menghakimi. Kita belum tahu loh, sekali lagi, anak ini terlahir karena apa? Karena kesalahan pergaulan bapak ibunya kah? Atau karena paksaan, ya, paksaan karena di-grooming oleh seseorang segala macam, ya, dimanipulasi, atau mengalami sehingga hamil dari anak? Kita nggak tahu. Nah, sebelum kita tahu, stop dulu, jangan gibah, jangan fitnah segala macam, cari tahu dulu. Kalau udah tahu ya silakan terusin, tapi kalau enggak kan bahaya. Opini yang keluar dari mulut Tirdi Putra ikut diserukan pula oleh ahli ilmu psikologi sekaligus konten kreator, Dr. Lita Gading. Seperti diketahui, sosok Lita Gading memang kerap kali memberikan komentar dan analisa melalui media sosial terhadap beberapa topik hangat yang tengah diperbincangkan jagat maya. Dan lewat laman pribadinya, Lita Gading pun memberikan tanggapan atas aksi Denada yang akhirnya muncul dan memberikan pengakuan terkait sosok Reza. Lita Gading memuji sikap Denada yang terbilang berani untuk tampil memberikan pengakuan. Bukan hanya tentang status Reza, tetapi juga mengakui kesalahannya yang tidak merawatnya sejak kecil. Unggahan itu kemudian dilanjutkan oleh Lita Gading dengan sebuah doa. Doa agar kedepannya perkara ini bisa menjadi pembelajaran hidup yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Ia juga berharap pengakuan ini murni dari hati kecil Denada, bukan sebagai antisipasi memburuknya nama dan citra. Akhirnya Denada minta maaf melalui klarifikasi dan publishing ya di sosial media ataupun di media. Ya sebenarnya sih permintaan maaf ini bukan ke netizen, bukan seperti ini, tapi datangi anaknya, rangkul dia, bahas dengan yang benar. Mudah-mudahan ini beritanya benar ya, bukan hoax atau bukan AI. Karena tadi saya lihat videonya seperti itu gitu. Jadi saran saya sudah bagus, sudah ada pergerakan bahwa dia sudah mengakui atau menyadari dengan apa yang menjadi kesalahan dia selama ini. Ya sebenarnya nggak perlulah meminta maaf secara seperti itu, tapi datangi anak itu dan berikan dia sentuhan, pelukan yang belum pernah Reza rasakan. Seperti itu kurang lebih ya guys ya. Tapi it's okay lah ya. Mungkin ini tahap pertama, dia pun juga mungkin shock dengan mendengar bahwa itu anaknya. Kalau menurut saya sih nggak shock ya, cuman shocknya karena kok bisa terpublish gitu aja sih gitu. Nggak mungkin lah selama ini Denada nggak tahu bahwa keberadaan Reza di mana, kan nggak ngerti, itu nggak mungkin banget. Betul nggak sih guys? Ya kita doakan yang terbaik. Semoga permohonan maaf ini bukan hanya karena takut di cancel culture atau boykot ya dari para netizen atau maupun TV-TV maupun podcast seperti itu ya guys. Dan kita berharap semuanya akan baik-baik saja dan mendapatkan berkah lah, pengalaman hidup yang paling berharga. Dan ini merupakan pelajaran untuk kita semua bahwa apapun yang terjadi masa lalu kita harus menerima itu karena konsekuensi perbuatan kita atau perilaku kita. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.